Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita lihat pada pembukaan, bahwa video ini akan membahas mengenai hukum Islam dan sumber hukum Islam. Pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan sebagai agama universal dan menyeluruh, terutama di Indonesia, yang tidak hanya melulu mengatur masalah tentang ibadah, tetapi juga memiliki aturan-aturan dan fondasi keimanan bagi umat muslim. Mulai dari perkara kecil hingga perkara besar seperti sholat, zakat, pembagian ahli waris, dan sebagainya. Untuk itulah fungsi utama dari 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin. Pada dasarnya, Islam menurut Al-Quran mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebankan kewajiban yang diakui dan diyakini dan mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara totalitas. Kemudian, menurut istilah, syariat ini berarti hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi, yang baik berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Definisi hukum Islam sendiri adalah syariat, yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia semuanya. Tiap sendi-sendi kehidupan manusia ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat, maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan pemeluk agama Islam. Dalam aturan yang pertama kali, yang harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di dalam Al-Quran yang dilengkapi penjelasan dalam hadis Nabi SAW. Nah, macam-macam hukum Islam itu ada wajib. Wajib merupakan perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contohnya itu seperti puasa Ramadan, sholat fardu, memakai hijab bagi perempuan, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan sebagainya. Yang kedua ada sunnah. Sunnah sendiri merupakan suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkat wajib. Jadi jika yang sunnah ini dikerjakan akan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan maka tidak apa-apa atau tidak mendapat siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah itu seperti sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu, kemudian sedekah dan sebagainya. Yang ketiga ada haram, ialah suatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Yang keempat ada makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contohnya perbuatan makruh itu seperti makan bawang, merokok, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada mubah, yaitu suatu perbuatan yang dibolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah ini seperti olahraga, menjalankan bisnis, sarapan, dan sebagainya.
Sumber hukum pertama pada syariat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, seperti memelihara atas keturunan. Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya saksi bagi pelaku. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalur resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya. Kemudian, memelihara atas akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras yang beralkohol atau narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuannya untuk berpikir. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu. Kemudian, pemeliharaan atas kemuliaan. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya. Selanjutnya, pemeliharaan atas jiwa. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Dalam Islam, nyawa manusia sangatlah berharga dan patut dijaga keselamatannya. Yang kelima, pemeliharaan atas harta. Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potongan tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang dapat dan sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Dan yang terakhir, pemeliharaan atas agama. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam punya sanksi bagi setiap muslim yang murtad, agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu sumber hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa ada 4 sumber hukum Islam yang sudah diakui, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan yang keempat atau yang terakhir adalah qiyas. Kemudian kita masuk pada pembahasannya. Sumber hukum yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, dan kisah-kisah Islam. Al-Quran ini menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran ini menjadi landasan utama untuk melaksanakan atau menetapkan suatu syariat. Yang kedua ada Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua ini merupakan hadis, yaitu segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, perilaku, dan diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih mengglobal dalam Al-Quran. Kata hadis mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah. Maka dapat berarti sebuah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga ada ijma. Ijma sendiri merupakan suatu kesepakatan. Ijma ini sendiri merupakan suatu keputusan
atau ketetapan dari seluruh ulama tentang suatu hal pada periode tertentu. Setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkataan dalam agama. Dan ijma ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Karena setelah zamannya para sahabat, ulama ini mulai berpencar dan jumlahnya banyak. Kemudian perselisihan semakin banyak sehingga tidak dapat dipastikan bahwa setiap ulama pasti sepakat. Dan sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya, Al-Quran ataupun hadis, dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu hukum nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan kasus yang ada hukum nasnya.
Demikian adalah penjelasan tentang hukum Islam dan sumber-sumbernya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.